Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dari Nusa Tenggara Timur, malam ini saya berada di ruangan Om BP. Podcast. Podcast itu bahasa keren, terlalu keren. Iya. Ngobrol santai tentang bagaimana Om BP menanyakan Partisipasi politik. politik warga NTT di Dapil 5. Ya. Nah, saya menyampaikan bahwa mudah-mudahan di tahun 2024 itu warga NTT mulai bangkit. Untuk seterusnya, saya hanya membuka jalan untuk anak-anak kita, adik-adik kita ke depannya. Ini kalau kita tidak mulai dari tahun 2024, kapan lagi? Kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi yang mau mengangkat martabat derajat kita orang NTT? Kita jangan sampai dipandang rendah oleh orang-orang lain. Mari kita bangun diri kita supaya sejajar dengan saudara-saudara kita yang lain. Saya sangat mengharapkan doa, dukungan untuk kami semua yang calon dari NTT, supaya sama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain mengambil kebijakan atau apa untuk menentukan pembangunan di Kutai Timur ini yang terkhusus kepada kita warga NTT yang selama ini memang kita rasakan belum terlalu tersentuh oleh saudara-saudara kita. Kita akan bergandeng tangan dengan saudara-saudara dari suku-suku lain, kita maju bersama-sama membangun daerah ini untuk kesejahteraan kita bersama. Mungkin itu Om BP, terima kasih sudah mengundang kami ke sini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Om BP. Saya harapkan Om BP untuk menanyakan lagi sejauh mana tindak lanjut dari pertemuan yang kemarin, dan ini menjadi saksi kalau saya dikasih berkat Om BP. Ini akan menjadi apa itu istilahnya itu, akan menjadi saksi ketika Pak Biro jadi anggota DPR. Masyarakat akan memperlihatkan rekamannya bahwa ketika Pak Biro ngobrol sama Om BP, ini janji-janji Bapak. Sekarang kami ingin menagih janji itu karena Pak Biro belum menepati janji itu. Dan Om BP, saya tambahkan lagi, percayalah, saya dengan tulus akan membantu kesulitan-kesulitan kita, terutama yang tadi itu Om BP, rumah singgah, terus bagaimana akses anak-anak sekolah, beasiswa yang memang informasi-informasi yang belum kami dapatkan, terus masalah kependudukan yang belum beres, mungkin kerjasama kita dengan Capil, bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah. Ini loh, warga ini cukup banyak yang belum masuk data di Kutim, supaya mempermudah mereka ketika mereka dalam kesulitan, BPJS atau apa, ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik Om BP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Kali ini tamu saya jauh dari Kecamatan Kaliorang, khusus datang ke podcast Om BP agar supaya bisa ngobrol dengan Om BP. Yang kita obroli banyak terkait salah satu warga di Kabupaten Kutai Timur yang kalau dilihat dari sisi kualitasnya atau kuantitasnya sangatlah besar.
dalam urutan di Kabupaten Kutai Timur, warga ini menempati urutan ketiga setelah Bugis, Jawa, kemudian Nusa Tenggara Timur. Yang kita bicarakan hari ini atau kita obrolkan malam ini dengan tamu saya adalah partisipasi politik warga NTT di Sangsaka Kaukar. Baik, saya perkenalkan tamu saya. Selamat malam, Pak Bernardus Biro. Selamat malam Om BP. Apa kabar, Pak? Baik. Luar biasa ini Pak Bernardus, semangatnya. Begitu saya WA langsung menyatakan siap, saya akan ngobrol dengan Om BP di podcast Om BP. Nah, Pak Bernardus ini merupakan salah satu caleg dari Partai PDI Perjuangan. Beliau caleg di Dapil 5, nomor urut 2. Kebetulan yang Om akan obrolkan dengan beliau adalah bagaimana memotret partisipasi warga NTT di Sangsaka Kaukar. Kebetulan Pak Bernardus ini merupakan warga NTT. Nah, di Sangsaka Kaukar itu ada berapa jumlah DPT dari warga NTT yang Pak Bernardus catat atau Pak Bernardus data selama ini? Secara data Om BP ada 18-an ribu. 18.000. Ya. Penyebarannya di 5 kecamatan. Kecamatan Sangkulirang, Kaliorang, Sandarang, Kobun, Karangan. Ya. 18.000 itu tersebar di 5 kecamatan. Apakah mereka tinggal dalam satu komunitas atau di dalam satu desa misalnya ada di kebun atau ada di RT tertentu? Ada yang di desa karena transmigrasi. Oh, ya. Ada kalau di Kaliorang ada 2 desa. Desa Bukit Makmur dan Citra Manunggal Jaya. Di Kobun juga ada 2 desa. Desa Ciptagraha dan Desa Bumi Hitam. Di Karangan ada 1 desa. Ada 1 desa. Mukti Lestari. Itu mereka atau warga kita di sana itu satu komunitas? Kami dari NTT itu ada bermacam suku, Om. Oh, iya. Bermacam budaya. Bermacam suku, bermacam budaya. Ya. Jadi ada dari Kabupaten Sika misalnya. Betul, Om. Ada dari Maumere. Iya. Ada dari apa lagi? Ende, Larantuka, Timor, Adonara, Manggarai, Bejawa, banyak, Om. Banyak ya? Iya. Oh, iya. Jadi tidak satu daerah asal ya. Betul satu provinsi misalnya, akan tetapi masing-masing kabupaten. Ya, masing-masing kabupaten. Terus dalam satu kabupaten itu banyak bahasanya. Oh, terdiri dari banyak suku-suku kecil juga di daerah situ, di satu kabupaten itu. Ya, baik. Sebelum kita lanjut ke sana itu, saya ingin juga memperkenalkan bahwa Pak Bernardus Biro ini mantan kepala desa Bukit Makmur di Kecamatan Kaliorang. Ini luar biasa nih. Saya dengar kabar Pak Biro sebenarnya masih ingin maju sebagai calon kepala desa di periode kemarin. Kan baru 1 periode Pak Biro. Betul. Iya kan? Iya. Nah, lalu kenapa Pak Biro tidak maju sebagai calon kepala desa? Ada beberapa pertimbangan, Om. Iya. Jadi ada beberapa tokoh. Karena ada salah satu tokoh kami, Pak Even. Pak Even, ya. Ya, beliau mantan kepala desa Bumi Hitam dan pengusaha yang memungkinkan kami orang NTT untuk mendorong dia. Mendorong dia sebagai calon legislatif. Oh, calon legislatif. Iya. Dalam perjalanannya beliau lebih fokus ke usahanya. Oh, iya. Beliau menyatakan lebih baik saya di usaha saja, cari orang lain. Iya. Maka beberapa tokoh termasuk beliau, ya sudah, kamu aja yang maju. Maksudnya Pak Bernardus yang didorong maju? Iya, disorong. Iya. Itulah yang menyebabkan Pak Bernardus akhirnya
tidak maju sebagai calon kepala desa. Betul Om. Iya, padahal kan ini kan saya dapat informasi juga, dan juga saya kan baru-baru ini juga ke desa Makmur Jaya Bukit itu, Makmur. Bukit Makmur Iya. itu, sempat nanya masyarakat di sana bahwa sebenarnya kalau Pak Biro maju lagi sebagai kades, peluang besarnya untuk jadi itu bisa dipastikan 90%. Tapi akhirnya karena didorong oleh teman-teman atau tokoh-tokoh NTT yang ada di sana, Pak Menados tidak maju sebagai calon kepala desa, akan tetapi maju sebagai calon anggota legislatif. Iya Om, kami ini kan Om pasti tahu. Iya. Ya paling tidak dari zaman transmigrasi tahun 88 Iya, sampai sekarang banyak perkebunan sawit apa. betul. Orang NTT itu bisa dihitung dengan jari Om. Maksudnya dihitung dengan jari yang duduk di birokrasi. Di pemerintahan, Iya. apalagi di legislatif kan tidak ada. Iya, betul. Padahal sebenarnya kalau warga NTT ini bersatu, iya kan? Saya pernah ngobrol sama ketua NTT, iya kan? Ketua IKB NTT Pak Ewil itu bahwa di Kabupaten Kutai Timur ini ada sekitar 80.000 penduduk Kutai Timur berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ya tentu seperti Pak Biro katakan tadi dari berbagai kabupaten yang ada di NTT itu. Ini kan kekuatan besar ini Pak Biro. Iya kan? Nah, kekuatan besar ini kalau tidak dimanfaatkan sebagai sebuah kekuatan politik untuk mendukung warga NTT atau warganya sendiri untuk menjadi anggota legislatif, saya sangat disayangkan. Itulah yang mungkin Pak Biro melihat peluang itu sehingga mau maju sebagai calon legislatif. Sebenarnya itu peluang besar untuk kami Om. Iya. Tapi Om tahu ada beberapa faktor Iya. yang membuat kami biar banyak, tapi Susah bersatu. sudah susah bersatu. Iya. Nah, mudah-mudahan pemilu 2024 ini awal Iya. kita bangkit Iya. untuk orang-orang kita dari NTT ini. Om. Iya. Ya pasti Om tahu lah faktor-faktornya itu. Kenapa banyak begitu kok tidak ada yang duduk? Iya, yang saya baca begini Pak Biro, bahwa salah satu faktor itu bahwa teman-teman atau keluarga besar kita dari Nusa Tenggara Timur yang berada di Kutai Timur itu, mereka berasal dari beberapa kabupaten. Kemudian mereka juga berasal dari beberapa suku, subsuku dari Nusa Tenggara Timur itu. Dan ada satu hal yang selama ini yang saya amati, kebetulan kan Om juga ini banyak juga dulu terjun ke lapangan itu mengikuti gerakan politik. Yang saya amati dari warga NTT itu adalah mereka itu tidak peduli siapapun dia kalau orang itu tidak memberikan bukti lebih dulu. Kalau Pak Biro melihat itu bagaimana? Nah, Om ngomong benar, karena orang TT itu kalau belum ada bukti mereka tidak bakalan percaya. Percaya, betul. Ya, seperti itu istilah kami di Katolik itu Om Santo Thomas. Santo Thomas ya. Ya, kepingin bukti dulu baru percaya itu. Oh iya. Nah, sedangkan kami yang baru mulai ini bagaimana bisa kasih bukti Om? Betul. Nah itu yang agak kesulitan kami yang caleg ini. Sebenarnya tidak sulit Pak Biro. Mudah-mudahan di tempat ini kita bisa menggugah saudara-saudara kita, warga NTT yang ada khususnya di Sangsaka Kokar, di mana Pak Biro merupakan salah satu caleg dari warga NTT. Yang tadi Pak Biro katakan bahwa di sana ada sekitar 18.000 yang memiliki DPT. Ini apa? Kuantitas yang luar biasa. Ini adalah amunisi politik yang dimiliki Pak Biro. Dengan catatan tadi, bagaimana menggugah perasaan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari NTT itu, agar bersatu padu, memiliki kesadaran, iya kan?
untuk memilih warga NTT menjadi perwakilannya di DPR. Apalagi seperti yang Pak Biro katakan tadi, bahwa selama ini belum ada warga NTT yang menjadi anggota legislatif. Walaupun memang ada kemarin itu ya karena faktor keberuntungan. Ya kan, hanya 89 suara, tapi bisa duduk di DPR. Kan ironi, Pak. 18.000 suara warga NTT di Sansa Kokokan, tetapi ada warganya maju yang hanya 89 suara. Sementara suara-suara ini diberikan kepada yang lain. Ini kita tidak bicara masalah politik identitas. Akan tetapi mungkin ada baiknya warga NTT ini melihat bagaimana persatuan saudara-saudara kita dari Toraja, Pak. Mereka bersatu padu untuk mendudukkan warganya. Makanya jangan heran kalau di DPR itu didominasi oleh warga Toraja sebagai anggota DPR. Nah, kalau Pak Biro memandangnya bagaimana ini, Pak, agar supaya warga kita NTT ini bisa bersatu? Satu-satunya ini saya, Ya, Bapak. ya. Saya maju ini pertama-tama tujuan saya mengangkat martabat orang NTT. Iya. Ya terserah saudara-saudara lain mau Ya, ngomong apa, ya. tapi itu tujuan saya. Iya. Mungkin Om punya pandangan lain, ya. Ya. Tapi masa orang lain bisa, kami tidak bisa, Om? Iya, apalagi kita dalam jumlah besar. Iya. Iya. Terus sekarang juga kami kepingin membuka wawasan kita ini loh, besar juga kita di Iya. Kutai Timur Kutai ini. Timur, betul. Kita juga paling tidak andil kita juga untuk memajukan Kutai Timur Betul, ini. betul. Tenaga-tenaga kita di sawit, Iya. di perkebunan apa semua, Mm-mm. di tambang, Iya. pembantu-pembantu rumah tangga. Iya. Kita masuk di situ. Iya. Kenapa kita tidak bisa ngambil bagian yang di kantor-kantor di kabupaten ini? Iya, betul. Mungkin Om mau bilang apa? Ya 2024 ini kami harus bisa, Om. Harus bisa 2024. Nah, hanya persoalannya ini adalah semangat Pak Biro harus bisa. Akan tetapi kalau di bawah tidak dipersatukan, bagaimana agar supaya Pak Biro didukung rame-rame oleh warga NTT yang ada di Dapil 5 itu sehingga bisa duduk. Mudah-mudahan melalui tempat ini, podcast ini, teman-teman dari warga NTT, khususnya di Sansaka Kaukar itu, bisa melihat bahwa ini ada figur calon anggota DPR dari Dapil 5, dari warga NTT yang perlu didorong bersama-sama. Figur ini pernah menjadi kepala desa. Ini yang luar biasa. Nah, kalau kesadaran warga NTT masih saja seperti kemarin, bercerai-berai, tidak bersatu, maka peluang yang besar ini bisa lepas. Saya optimis, Om WP. Iya. Karena kami di Dapil 5, Iya. kali ini menjadi kepala desa warga NTT ada 3 desa. Ada 3 desa ya. Iya. Om. Jadi Desa Bukit Makmur, Desa Bumi Etam, dan Desa Peridang. Iya. Nah, itu putra-putra NTT Iya. sudah jadi kepala desa. Dan awal itu saya yakin orang NTT, kami dari NTT warga itu sudah mulai berpikir. Iya. Ya, memang dari segi ekonomi, Iya. ya dari segi SDM kami mampu, tapi kami tidak dipakai. Dari segi ekonomi SDM tapi tidak dipakai. Iya. Sebenarnya tidak dipakai, Pak. Peluangnya sangat besar, apalagi di bidang politik. Akan tetapi kesadaran masyarakat kita itu kadang bisa terhapus, kesadaran itu akibat serangan money politik. Inilah yang menjadi momok kita sebenarnya, bukan hanya warga NTT. Hampir semua warga yang ada di Kutai Timur itu masih banyak yang menginginkan money politik. Nah, kalau ini terus menerus dilakukan, seperti apa yang saya katakan tadi, Pak, maka peluang tokoh NTT untuk maju sebagai perwakilan di DPRD itu bisa hilang.
Ya benar itu Om. Ya, Kami coba ya, ya, ya. menyadarkan warga NTT. Mhm. Ya contoh saja kasih 500.000. Ya, Nah 500.000 itu kalau 5 tahun betul. Dibagi itu berapa ya, betul. 60 bulan. Ya, Nah 500.000 bagi 60 bulan dapatnya 8.333 rupiah. ya, ya, ya. Masa kita dihargain dengan 8.300? Jajan anak aja sudah 10.000. Betul, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini mohon maaf ini. Mungkin ini pertanyaannya sentimental. Bahwa apakah ketika kita berduka misalnya, ya kan, orang yang membayar 500.000 tadi, yang sudah menjadi anggota DPR tadi itu, mau menengok kita kalau ada persoalan-persoalan seperti itu. Ya, jangankan begitu Om. Mohon maaf kepada teman-teman saya yang sudah jadi DPR. Iya. Ada kami buat proposal, saya tidak berani nyebutkan nama. Iya. Ketika kita masukkan proposal untuk gereja, Iya. jawabannya, ya kamu kan kami sudah bayar. Ush. Jadi kita itu rasanya hati itu, waduh, Betul, betul, betul. penilaian yang terlalu rendah lah Iya, iya, iya. buat kami. Nah, oleh sebab itu sekarang tugas Pak Biro, tugas warga NTT, kemudian tugas kepala-kepala suku atau adat, ketua-ketua adat yang ada di masyarakat NTT itu harus turun bersama-sama Pak, menyadarkan masyarakat. Masa dengan walat 500.000? Kemarin kita mengajukan ini, tetapi dianggapnya kita bahwa kamu kan sudah saya bayar. Ini kan menyedihkan nih Pak. Nah itu sudah Om. Iya, 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 iya. Sekarang ini tokoh-tokoh NTT sering turun bersama saya dan kami coba menyadarkan warga. Iya. Kita harus bangkit. Masa orang lain bisa, kita tidak bisa. Iya. Kita harus bisa. Iya. Dan saya pun Om, kalau dikasih berkat, saya akan kerjasama dengan dewan-dewan yang lain. Iya, betul. Ya, perhatikan juga lah warga kami. Kalau saya sendiri kan mungkin tidak mampu, harus ada teman-teman kan. Ya, berarti kita harus jalin kerjasama daripada saat ini tidak pernah perhatikan. Iya, iya. Pada saat-saat begini baru mereka Datang. Iya. Iya, iya, iya. Ya, jangan juga lah disamakan dengan warga-warga lain selain. Itulah yang menggugah perasaan Pak Wiro sehingga mau maju sebagai anggota DPR agar supaya warga kita tidak disepelekan. Saya yakin Om, saya hanya membuka jalan. Saya kepingin ke depannya anak-anak NTT ini kan mampu lah masa depan mereka untuk bersaing dengan teman-teman lain. Iya, betul. Makanya saya yakin kalau diberkatin Tuhan ini, anak-anak ke depan setelah saya ini pasti jalannya sudah mulus. Jalannya sudah mulus. Karena sudah ada contoh. Iya Om. Iya. Mudah-mudahan Pak Biro dipilih kemudian menjadi teladan atau contoh dari warga NTT bahwa ternyata apa yang kita pilih kemarin tidak mengecewakan. Dan itu saya yakin Om. Iya. Dengan bimbingan tokoh-tokoh, saya pikir kita ini kan sudah umur juga Om. Iya, betul. Bagaimana kita tidak membuka jalan untuk adik-adik kita, anak kita yang sekarang sudah ya lumayanlah pendidikan sama dengan saudara-saudara yang lain. Betul, kan? betul. Ya mereka harus diberi ruang, tempat sama dengan saudara-saudara sini. Saya melihatnya di Sangatta ini banyak tokoh-tokoh muda dari NTT itu yang luar biasa kualitasnya tuh. Dan ada beberapa yang sudah masuk sebagai salah satu caleg di partai-partai tertentu. Katakanlah seperti Kahirudin. Kahirudin itu di dapil 4. Kemudian Alex Bajau itu di dapil 1. Kemudian Brutus Burin di dapil 1 juga tuh dari PDI Perjuangan. Ini kan tokoh-tokoh muda. Ya. Mungkin kalau di sisi umur mereka ini masih jauh sekali dengan masih muda sekali dengan Pak Biro. Iya kan? Nah, akan tetapi dia bisa memberikan kontribusi pembangunan kepemudaan di Kabupaten Kutai Timur.
Seharusnya warga NTT bangga, Pak, dengan itu. Dan seandainya saya warga NTT, saya bangga dengan Pak Biro karena mau maju sebagai salah satu calon anggota DPRD. Walaupun di politik ini kita tidak bisa menyatakan bahwa nanti Pak Biro akan dipilih oleh warga NTT semua. Karena saya melihat dari Pak Biro ini kelihatannya NTT, tetapi ekspresi senyumnya, iya kan, kayak orang Jawa ini. Gimana nih Pak Biro ini? Sangat lembut, iya kan biasanya teman-teman NTT itu semangat itu. Nah, mungkin pergaulan juga mungkin. Iya Om, saya Ya. besar di Kalimantan, Oh. makanya ya saya lebih sudah ke Kalimantan. Oh iya. Kalau dengan adik saya Alek, Iya, betul. abang saya Portus, Iya. agak meledak karena Meledak. mereka jiwa mudanya masih. Iya. Memang mereka juga kan aktivis-aktivis. Iya kan, Iya. seorang aktivis itu memang meledak-ledak tuh kalau bicara tuh. Adik saya Khairuddin bagus, Ah. ya beliau salah satu tokoh pemuda yang Mm-mm. ya mudah-mudahan diberi berkat juga bisa Iya. ini duduk di Ya, saya lihat peluangnya cukup bagus tuh. Makanya saya bilang sangat disayangkan kalau warga NTT yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini tidak bersatu untuk mendukung warga NTT maju sebagai caleg. Iya kan? Sangat disayangkan. Bukan berarti kita menghimbau warga NTT harus pilih warga NTT, orang Jawa bukan itu. Maksud saya adalah ini peluang dengan jumlah warga NTT yang besar dan ada warga NTT yang maju. Kenapa misalnya tidak menentukan pilihan ke warga itu? Apalagi kalau track recordnya, iya kan, bagus di masyarakat. Seperti Pak Biro, mantan kepala desa. nanti orang bilang politik identitas. Wah, ini bukan persoalan politik identitas. Kalau orang berpikir politik identitas, sekarang kita lihat di Pilpres, Pak Biro. Orang semua seakan-akan berlomba-lomba untuk merekrut warga NU. Iya kan? Apakah itu bukan politik identitas? Kenapa dia mau masuk ke pesantren-pesantren dan sebagainya, mendekati orang-orang NU? Karena warga NU banyak di Indonesia. Satu. Kedua, dalam sejarah bangsa kita, belum ada sejarahnya itu orang di luar Jawa menjadi presiden. Kecuali kecelakaan. Katakanlah seperti Habibie kan? Iya. Karena Pak Harto turun. Apa boleh buat ya? Pak Habibie jadi presiden karena dia wakil. Ini bukan persoalan politik identitas. Ini kita berbicara tentang peluang karena banyaknya warga kita dari NTT sehingga kalau ini lepas ya kasihan. Iya kan? Sambil berseloroh Pak Isran, saya tidak bisa jadi presiden karena saya bukan orang Jawa. Iya kan? Ini kita tidak bisa bicara suku, akan tetapi kenyataan politik ya memang begitu. Nah, Pak Biro menjadi kepala desa di Bukit Makmur, ya karena di situ kan banyak warga NTT. Benar Om. Iya kan? Iya. Seandainya Pak Biro mencalonkan diri di sebuah desa yang di situ warganya banyak Bugis, kemungkinan Pak Biro tidak terpilih. Jadi kalau yang dikatakan politik identitasnya tidak apa-apa. Begini bukan politik identitas. Akan tetapi bagaimana kita sebagai warga yang memiliki identitas kesukuan mendorong suku kita juga untuk maju. Seperti yang saya katakan tadi, coba kita contoh saudara-saudara kita dari Toraja. Itu luar biasa tuh, ada berapa banyak tuh calon bukan calon anggota DPR dari Toraja karena mereka bersatu untuk menempatkan wakilnya di Bukit Pelangi. Ya namanya Bukit Pelangi kan di situ ada Toraja, di situ ada Bugis, di situ ada Jawa, berbagai suku di DPR itu. Nah, yang memprihatinkan saya, kenapa Pak Biro saya undang? Saya belum pernah melihat satu anggota DPR yang duduk secara murni, kecuali PAW yang kemarin itu. Nah, kemudian Pak Biro melalui podcast ini, apa yang ingin disampaikan ke warga NTT yang ada di Sangsaka Kokar?
saya ingin menyampaikan Om BP Iya. kepada saudara-saudara saya dari NTT di Iya. Dapil 5. Buanglah rasa ego kita, rasa iri kita. Iya. Kita mampu. Iya, iya. Rasa rendah diri. Iya. Apa semua kita buang jauh-jauh. Mm-mm. Kita mampu bersaing dengan saudara-saudara kita dari etnis lain. Iya, iya, iya. Ya, kalau orang menilai kita miring, tidak apa-apa. Iya. Kita tunjukkan bahwa 2024 itu kita bisa. Kita bisa. Ya. Dan walaupun berbagai etnis, Iya. berbagai agama, Iya. kita seperti Ketua EKB memberikan semboyan kepada kami, Om Iya, BP, iya. kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Kuat karena bersatu, Bersatu karena kuat. Ini Ya. motivasi yang luar biasa sebenarnya yang disampaikan oleh Ketua IKB NTT itu. Ya, mudah-mudahan moto ini menjadi daya dorong buat kami di Iya. tahun 2024. Iya. Dan saya harapkan kepada saudara-saudara, teman-teman saya yang calon Iya. dari partai lain, mohon maaf, Iya. beri ruang untuk kami juga, Iya, iya, Om. iya, iya, iya. Supaya kami akan buktikan kami bersama dengan teman-teman bagaimana kita juga membantu membangun Kutai Kutai Timur Timur, ini iya. ke arah yang lebih Iya, maju. Iya, iya, iya. Nah, Ya. kan ada banyak persoalan tuh, khususnya di bidang tenaga kerjaan. Tadi Pak Biro sudah singgung tuh bahwa warga NTT itu mulai dari pekerja di kebun sawit, kemudian banyak juga di toko-toko, ya Ya. kan, toko-toko bangunan yang ada Ya. di Kutai Timur itu hampir dipastikan itu ada warga NTT itu. Bukan hanya di sini Pak, di Makassar itu kalau saya pulang saya lihat, banyak warga NTT yang kerja di situ. Itu artinya begini Pak, kalau saya memandangnya, warga NTT itu dipercaya karena dia memiliki semangat kerja yang kuat. Kalau kita ketarik ke perkebunan-perkebunan, apalagi terkait plasma, bagaimana Bapak melihat di sana itu? Warga NTT kita yang memiliki plasma, kemudian apakah hak-hak mereka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Nah, kalau masalah plasma itu, Om, Mm-mm. itu juga menjadi masalah di setiap perkebunan sawit. Aha. Rata-rata itu, Om. Iya, 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 iya. Iya. Karena kalau saya, ini dari pribadi saya Iya. melihat, Om. Iya, iya. Kalau perusahaan itu saya kurang begitu menyalahkan. Yang saya salahkan itu koperasinya. Oh, iya, iya, iya. Ya, koperasi yang bekerja sama dengan Perusahaan, perusahaan iya, itu. iya, iya. Nah, bagaimana hak-hak plasma, warga plasma ini bisa terpenuhi? Karena dia mungkin datanya atau dana talangan atau apa dari perusahaan ini tidak sampai ke anggota itu. Oh. Itulah yang menjadi masalah. Nah, perusahaan ini kan dia bukan ke masyarakat dia bayar. Iya, ke koperasi. Ke koperasi, Om. Jadi selama ini kan teman-teman ngomong gini gitu, aku bilang kita lihat dulu persoalannya. Iya, iya. Karena plasma ini dikelola oleh koperasi, bukan perusahaan. Oh, iya, iya. Itu mohon maaf, itu kacamata saya, Iya, Om, iya, dan iya. saya alami. Iya, iya. Kan selama ini kan yang selalu disalahkan perusahaan. Nah, tapi Pak Biro mantan kepala desa juga dekat dengan kebun-kebun sawit yang ada di Sansaka Kaukar itu justru melihat persoalannya bukan di perusahaannya bermasalah, akan tetapi di koperasinya. Nah, apakah ini juga salah satu yang membuat Pak Biro akan maju sebagai anggota DPR dan akan ikut memberikan arahan atau pemikiran terkait dengan koperasi-koperasi di kebun-kebun kelapa sawit itu? Oh, itu kewajiban, Om. Iya, 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 iya. Kewajiban, walaupun saya tidak jadi pun saya dorong itu supaya tolong diadakan rat. Iya. Kan jarang di koperasi sawit ini kan ada rat, Om. Iya, 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 iya. Itu jarang. Jadi anggota itu mana tahu
hasil Oh, dari usaha koperasi ini iya, berapa. iya. Kan dia TBS dia Mm-mm. muat, Iya. terus apa slashing, loading apa semua Ditangani oleh panel koperasi. koperasi. Iya, iya. Nah itu kemana? Oh, hasilnya itu Iya. tidak menetes ke anggota. Nah itu yang memang harus dibereskan. Iya. Kalau teman-teman yang di atas itu paling tidak itu koperasinya itu yang harus dipanggil. Iya. Sejauh mana dengan Nah, anggota. kenapa saya ngomong kelapa sawit, Pak? Karena hampir dapat dipastikan di setiap perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kutai Timur, pun termasuk di Sansaka Kaukar itu, banyak warga kita dari NTT yang bekerja di situ. Nah, terus juga ini masalah tenaga kerja Iya. Om. Kan rata-rata pemanen itu kan orang NTT. Ah, Om coba lihat di sawit-sawit. betul. Kalau sudah keriting, kulit Iya. hitam, pasti kan warga kami sudah. Ah. Nah, kadang-kadang mereka mengeluh tentang hak-hak mereka. Iya. Tapi akhir-akhir ini sudah Sudah ada mulai perbaikan. perbaikan. Hmm. Saya melihat sudah jauh perbaikan dari perusahaan-perusahaan itu. Iya. Nah, kemudian Pak Biro, ini kan persoalan sebenarnya, Pak. Persoalan ini hanya mungkin karena masyarakat kita memang masih membutuhkan namanya kehidupan, sehingga tidak berontak tuh. Akan tetapi kalau hak-hak buruh, dia kan buruh juga tuh Pak, walaupun dia hanya manen, iya kan? Tidak dipenuhi sesuai dengan gaji standar UMK atau UMP itu bisa menyalahi juga aturan. Nah, kalau Pak Biro melihat di lapangan itu bagaimana sih sistem penggajian mereka yang bekerja sebagai pemanen sawit itu? Nah, sekarang sistem kebanyakan perusahaan kan tidak bayar tunai, Om. Oh, iya. Dia lewat ATM. Oh, langsung ATM ya bayarnya. Iya. ATM karyawan. Ah. Jadi pihak-pihak manajemen perusahaan itu perbaikin terus mereka punya ini. Iya. Tidak lagi melalui perantara. Ya, Khawatirnya nanti melalui perantara dipotong lagi haknya mereka. ya. Hanya mungkin kami nanti lebih fokus ke ini, Om. Eh, karena warga kami kan kadang-kadang identitasnya. Iya. Ketika ada apa-apa dengan dia kan kayak dia sakit atau iya. istrinya melahirkan, KTP-nya masih di kampung. Iya. Nah itu yang membuat masalah di perusahaan itu. Nah, ini juga tugas besar ini Pak Biro nih. Ketika duduk, walaupun sebenarnya tidak duduk. Dan saya tahu persis itu banyak cerita-cerita terkait dengan Pak Biro sebenarnya ketika menjadi kepala desa itu. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini di lapangan. Nah, ini kan yang tidak diketahui orang secara luas tuh. Apa yang Pak Biro kemarin kerjakan waktu jadi kepala desa. Iya kan? Tapi teman-teman menyampaikan ke saya, itu luar biasa Pak Biro itu sebenarnya. Dia orang timur tapi lembut. Bisa menyelesaikan persoalan tetapi tidak menggunakan kekerasan gitu. Nah, itu yang satu potret bahwa figur seperti ini jika tidak didorong beramai-ramai oleh warga kita yang ada di Sansaka, baik orang NTT maupun warga lain, itu sangat disayangkan. Karena seorang pemimpin kalau tidak memiliki kepedulian, ketika dia duduk tidak peduli lagi itu Pak. Seperti yang Bapak katakan tadi. Mengajukan proposal, bahasanya apa? Kita kan sudah bayar kalian. Itu kok menyakitkan Pak bahasa itu. Nah itu yang membuat kita jadi daya dorong kita untuk ke sana juga. Tapi tidak semuanya. Iya, betul. DPR yang baik. Betul. Yang memberikan pokok-pokok pikiran. Ada banyak juga. Tapi ada juga yang menilai kita hanya sebatas. Iya, sebatas 500.000. Kan kasihan Pak warga kita itu. Kalau money politik itu kan sama halnya membeli kedaulatan rakyat sebenarnya. Rakyat kita tidak bisa menikmati apa yang mereka impikan. Karena ya sudah dibayar. Seperti yang Bapak katakan tadi. Nah, mudah-mudahan Pak Biro tidak melakukan hal serupa. Saya Om. Ya. Saya calon kepala desa warga yang kumpulkan. Oh. Bahkan calon DPR ini iuran juga dari warga.
Jadi saya mau jalan, saya mau dan kita coba seperti itu. Jangan kita yang memberi. Kalau Om ini saya kasih lihat. Iya. Pak Ketua saya kasih lihat ini bantuan sumbangan ini. Jadi adalah niat kita ke sana, Om. Ada itu. Jadi sudah mulai tergugah nih perasaan warga NTT, warga-warga lain yang ada di sana melihat figur ini yang cocok dimajukan sebagai anggota DPR, walaupun minim logistik, tetapi disinilah partisipasi mereka membantu Pak Wiro. Mau kemana-mana dibiayai. Dibiayain mobil itu Iya. punya warga juga. Punya warga. Iya. Luar biasa. Jadi saya jalan ya dikasih mobil. Nah, ini kan sesuai dengan judul kita, Pak. Saya sudah tangkap dari dialog kita ini bahwa partisipasi warga NTT terkait figur yang ingin didorong itu, kalau saya beri nilai 9, Pak. Ini sudah mulai tergugah nih. Kan kalau kemarin kan saya lihat itu, saya baca ketika saya petakan berbagai etnis, warga NTT ini yang seperti yang saya katakan tadi, Pak. Dia tidak mau memilih kalau tidak diberi bukti dulu. Nah kan kasihan seperti Pak Biro, bagaimana bisa membuktikan kalau belum duduk kan? Tapi dalam hati kecil saya, Om, kan ini kan hanya warga di Kaliorang. Ada juga 1-2 di Sangkulirang. Nah, takutnya pada saat hari-hari disiram. Tapi kita yakin, Om, tokoh-tokoh optimis, kita kampanyekan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Bila perlu pilih orang yang tidak kasih uang. Betul. Kalau orang yang kasih uang, jangan pilih. Wah, ini luar biasa nih, Pak. Gerakan bagaimana agar supaya caleg-caleg yang main uang itu bisa kapok dia. Saya pun kalau tidak dipilih pun tidak apa-apa, Pak, tapi itu perlu kita kampanyekan ke warga kita. Karena jelek sekali, Pak. Dengan uang yang hanya sedikit tuh kita dihargain, dinilai itu sangat jelek. Maka dari itu kita ambil aja uangnya. Ini ke pesta negara kok. Pesta ya rakyat kita nikmati. Ambil uangnya, jangan pilih. Jangan pilih dia. Pilih yang tidak kasih uang itu. Siapa tahu besok lusa dia perhatikan kita. Jadi pendekatan Pak Biro ini luar biasa. Kalau orang lain melakukan siraman fajar, Pak Biro melakukan siraman rohani. Ini luar biasa nih. Kemarin tahu saya ngomong, kalau orang lain serupiah, ya kan? Kalau kami serupiah, ya sama-sama pendekatannya, iya kan? Orang menggunakan rupiah, dia menggunakan rupiah. Kalau orang lain melakukan siraman fajar, Pak Biro siraman rohani. Siraman rohani, luar biasa. Nah, siraman rohani ini kalau tidak dimaknai dengan baik oleh warga masyarakat kita, bukan hanya warga NTT, ini bisa mencederai jalannya demokrasi. Makanya saya selalu bilang bahwa demokrasi itu adalah hantu, politik uang itu adalah hantu demokrasi. Masa kita mau dipimpin oleh hantu-hantu, Pak? Itulah, Om. Jadi kami itu tersandara, Om. Ini pembangunan gereja di Dapil 5 itu semua dalam tahap pembangunan. Jadi mau ngajukan proposal, kita terkadang malu. Kita datangin teman-teman, ada yang mengatakan, loh kemarin kan kami sudah bayar. Suaranya sudah dibeli. Kasihan, Pak. Ya kita mau apa? Memang kenyataan demikian. Dia benar juga. Mau kita salahkan siapa? Nah, tinggal bagaimana kita memberikan penyadaran. Pak Biro sebagai tokoh NTT yang dimajukan di Sangsaka Kokar itu memang harus turun, Pak. Memberikan kesadaran kepada warga kita, khususnya warga NTT, agar tidak mau terpancing lagi dengan nilai 500.000, 200.000, 300.000. Saya katakan, Pak, Anda mengambil uang dari caleg 500.000, Anda tidak akan kaya. Bahkan seperti yang Pak Biro katakan tadi, ironi pada akhirnya
harga diri kita dihitung dengan 500.000. Padahal ada kegiatan yang harus dibangun. Katakanlah seperti yang Pak Biro katakan tadi, kita membangun gereja. Ketika kita mengajukan proposal, bahasanya apa? Kalian kan saya sudah bayar kemarin. Ini Pak, sangat memalukan bahasa seperti ini. Ya, memalukan sekali, Om. Ya, jadi bukan hanya memalukan terhadap orang yang ngomong Pak, akan tetapi juga rakyat kita dibuat malu dengan persoalan serangan pajar itu. Nah, Pak Biro, itu kan ada 5 kecamatan ya. 5 kecamatan. Kemudian di kecamatan mana Pak yang banyak warga NTT-nya? Warga NTT dia menyebar. Kaliorang itu yang paling banyak. Iya, iya. Oh, Kaliorang. Ya. Setelah itu Kecamatan Kobun. Oh, di Kobun, ya. Sebagiannya Sangkulirang, Karangan, Sandaran. Sandaran. Ya. Iya. Di Sandaran itu, di situ kan belum ada transmigrasi. Mungkin mereka ke sana itu untuk kerja di kebun-kebun sawit ya. Di kebun-kebun sawit itu. Berbeda dengan di Kaliorang dengan di Kobun. Di Kobun. Karena memang di situ ada pemukiman trans yang dari NTT itu. Iya. Di Kaliorang ada berapa banyak jumlahnya Pak? Sesuai dengan DPT yang Bapak data. Kalau DPT yang di Bukit Makmur itu dia ada 4.000 lebih. Hah? Satu desa itu Bapak. 4.000? Ya, 4.000 lebih. Tapi warga NTT mungkin kurang lebih sekitar 2.000-an. 2.000. Nah, ya. Di desa yang satu Pak? Di desa yang satu itu kalau 170 kakak itu 350. Ya, sekitar 300-an. 300 ya? Di Citra Manunggal Jaya. Iya. Oh, agak sedikit di situ. Iya. Nah, tadi di desa Bukit Makmur ada sekitar 2.000, di desa apa itu? Citra Manunggal ada 350, itu kan luar biasa Pak. 2.350. Kalau Pak Biro bisa dapat 2.350 di 2 desa itu saja, itu peluangnya besar untuk duduk itu Pak. Belum lagi di desa-desa lain. Iya. Nah, kan tadi kita tahu datanya bahwa di situ ada 18.000 warga NTT di Sansaka Koka di 5 kecamatan itu. Ada 18.000 Pak. Nah, kemudian ada berapa warga NTT yang maju sebagai caleg di sana? Kurang lebih 7 orang. 7 orang? Iya. Kalau 7 orang itu Pak dibagi rata saja, itu sudah duduk Pak itu. Kalau Bapak. Kalau kan. Iya kan? Tetapi tidak apa-apa Pak. Dari 18.000 itu tidak usah banyak lah Pak Biro. 5.000 aja dari warga NTT itu Pak Biro itu sudah luar biasa. Itu memecahkan rekor di Sansaka Kaukar itu. Karena selama ini belum ada satu caleg pun di Sansaka Kaukar yang bisa mencapai suara sampai 5.000. Tetapi ini bisa Pak. Seperti yang Pak Biro katakan tadi. Kita bisa. Tapi kalau kita mau bersatu, ya kan? Iya. Itulah Bapak. Daya dorong saya kan hanya siraman rohani. Iya. Siraman ininya tidak ada. Jadi ya kita aminin aja apa kata-kata Om BP tadi kan. Iya. Nah, kan beda Pak zaman dulu. Memang mungkin dulu warga kita khususnya NTT yang ada di sana itu terkait dengan ekonominya mungkin masih sama dengan masyarakat trans lain. Tetapi sekarang kan mereka sudah bekerja di kebun Pak. Kemudian mereka juga sudah punya kebun sendiri, ya kan? Tadi ada pengusaha juga, artinya warga NTT sana sudah berdagang juga. Di sana ada kepala desa. Jadi sangat disayangkan kalau kesadaran politik warga NTT di sana tidak mendukung warganya sendiri, itu luar biasa Pak. Saya ingin katakan di podcast ini, saya adalah orang yang paling menyesal itu. Kalau warga NTT yang ada di sana tidak mendukung warga NTT yang ada di sana. Saya mau juga katakan ini bukan politik identitas. Akan tetapi saya ingin melihat bagaimana persatuan warga kita dari asal kita itu, agar supaya ini juga untuk mengeliminir namanya money politik uang. Kalau warga kita bersatu Pak,
warga NTT bersatu, warga Toraja bersatu, warga Bugis bersatu, warga Jawa bersatu, itu akan menghilangkan secara perlahan-lahan yang namanya money politik. Seperti yang Pak Biro katakan tadi, ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Biar mereka kapok. Nah, dalam perjalanan ini Pak Biro sudah masuk beberapa kecamatan Pak di sana. Saya sudah masuk 5 kecamatan. Oh, 5 kecamatan. Ya. Iya, iya, iya. Dan setiap hari saya tetap jalan. Iya. Dan kalau diundang toko tapi Iya, 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 iya. Oh, bersama dengan toko. iya, 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 iya. Maksudnya toko NTT yang ada di kecamatan itu atau di desa itu. iya. Aha, Kan biasanya mereka undang Om. iya, Oh, nanti besok malam ke sini. iya, iya. Kami tunggu ya, Iya. saya datang. Aha. Saya tidak mau jalan sembarangan itu saya enggak. Oh, iya, iya. Enggak mau Om. Jalannya harus pasti. Pasti. Luar Jadi biasa. kalau sudah ngumpul, nanti besok kita ngumpul di sini. Iya, iya, iya. Oh iya saya datang. Kalau tidak ada berita ya saya di rumah, saya Oh. kerja kebun. Iya, 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 iya. Luar biasa ya. Tetapi kan Pak Biro sudah ada bayangan nih. Dari 18.000 itu. Kira-kira bayangan Pak Biro itu bisa merebut dari 18.000 itu berapa suara, Pak? Kalau melihat perjalanan sosialisasi Bapak selama ini. Om BP maunya pasti. Politik itu Pak, semua pasti. Iya kan? Semua pasti. Jadi hitungannya harus pasti. Sehingga membangkitkan semangat para pendukung bahwa wah ngapain pilih orang ini, Pak Biro ini sudah sekian nih kita dukung. Bisa menambah suara lagi tuh Pak Biro. Saya pernah ditantang Bang Faisal. Dia bilang, Bang, bisakah kamu dapat 3.000? Ya. Oh bisa, kenapa tidak? Kalau abang bisa 5.000, saya 3.000 saya bisa. Faisal 5.000, Pak Biro 3.000, 8.000. Wah itu bisa 2 kursi loh Pak. Amin. Iya, PDIP bisa 2 kursi. Iya, tetapi sangat jarang di sana seorang calon anggota DPR itu bisa dapat 5.000 Pak. Kecuali kalau kita bisa benar-benar memaintain warga kita sendiri. Katakanlah warga NTT itu. Ya. Kalau di 18.000 itu, Pak Biro jalan bersama toko-toko dari berbagai kabupaten yang ada di sana, Pak. Itu bisa tembus tuh 5.000 suara. Itu menurut analisis saya. Karena apalagi kalau Pak Biro turun memberikan semangat kepada mereka. Wah, luar biasa. Ya, saya sih, Om. Ya. Saya tidak mau lebih dari 5.000 seperti Bang Faisal. Iya. Ya, saya cari, ya mudah-mudahan saya diberkatin sampai 3.000 lah. 3.000? Ya, saya dapat. Itulah yang saya katakan tadi, Pak. Pak Biro ini kelihatannya bukan orang Timur. Pak Biro ini nampak kayak orang Jawa. Iya kan? Itu. Kalau teman-teman lain kan itu wah sudah tuh. Tapi Pak Biro dengan realistis itu Pak. Hitungan yang sangat realistis. Kalau dapat 3.000 di sana itu Pak. Saya yakin Pak Biro salah satu caleg dari Dapil 5 yang bisa duduk di DPR Kabupaten Kutai. Tapi bahasa 3.000 itu kan bahasa yang Pak Biro sampaikan ke saya sebagai bahasa yang terendah sebenarnya. Woi. Iya. Oh. Iya. Karena kan saya melihat juga Pak, saya kan kalau mau podcast itu saya telepon dulu teman-teman saya di lapangan tuh. Bagaimana orang ini? Iya kan? Agar supaya percakapan saya itu bisa lancar gitu. Pak Biro, saya telepon ini, saya telepon itu, saya telepon teman-teman di Kobun. Ya begini-begini masih ada jaringan juga kita, Pak Biro di lapangan tuh, di Karangan, iya kan? Berarti saya kalah dengan Om Iya. ini. Masih ada jaringan ya. Kita dulu aktif juga tuh di lapangan kan. Waktu zaman-zaman Pak Awang, Pak Isran ya di politik itu. Sehingga masih banyak jaringan-jaringan saya di setiap kecamatan itu. Yang komunikasinya alhamdulillah sampai sekarang masih bagus.
Saya belum berani juga Om ke teman-teman lain, Iya. ke teman-teman Iya. Kades, Oh, kawan-kawan dari Sulawesi. Saya punya kawan dari Sulawesi banyak Om. iya. Di Selangko. Iya. Lama juga saya di Iya. Selangko. Orang-orang Bali. Ah. Ya saya tahu diri juga lah. Iya. Tapi saya fokus di Di komunitas dulu. komunitas dulu. Ya mudah-mudahan dengan melihat ini kan biasa juga tuh apa teman-teman tidak tahu bahwa kita caleg. Iya kan? Ada Ya. beberapa Pak yang ngobrol di podcast ini tiba-tiba dia WA saya, "Oh, caleg kah itu?" Sudah iya. "Oh, itu teman saya dulu." Nah, siapa tahu dengan ini kan semakin banyak juga boleh, "Oh, ternyata Pak Biro jadi maju caleg ini." Amin. Iya. Ya. Dari Selangko teman-teman Sulawesi itu ya mereka bilang, "Bang, benar serius kayak ini?" Nah. Serius. Oh, siap kami dukung. Nah, itu dia. Ya saya bilang alhamdulillah lah kau Iya. dukung. Iya. Nah, itulah hebatnya demokrasi kita, Pak. Ya walaupun tadi memang saya masuk ke persoalan warga NTT. Kenapa begitu? Karena saya melihat peluang warga NTT ini bisa duduk sebenarnya kalau mereka bersatu karena banyak. Akan tetapi warga dari Nusa Tenggara Timur ini kan apa Pak? Dari sisi pergaulan juga bagus tuh. Sehingga ada pertalian persahabatan dengan warga suku-suku lain. Iya kan? Dari Jawa, Bugis, Iya. seperti yang Bapak katakan tadi, di Selangor itu banyak Bugis, Pak. Iya. Iya kan? Nah itu, sehingga komunikasi antara Pak Biro sebagai warga NTT yang ada di Kuta Timur dengan teman-teman yang ada di Selangkau sebagai warga Kuta Timur dari Bugis, itu bagus. Saya juga menjaga etika juga, Om BP. Iya. Ya kita biar berpolitik tapi kan ada etikanya di Iya, situ. Saya iya. tidak mau kayak teman-teman lain main tabrak saja. Wush. Saya tahu di sana ada saudara saya Hasbullah. Oh, Tapi kan kalau dia tidak bisa rangkul kan mendingan ke saya dong. betul. Iya. Sepakat Iya. saya, Pak. Ya walaupun di Bukit Makmur, kalau orang tidak ke saya, Nah, silakan iya. Pak Hasbullah. Iya. Kalau bisa ngambil hatinya kan, Iya, betul. kenapa tidak? Betul. Daripada kita ke orang lain. Oh, pendekatan politik itu yang Bapak lakukan di Sansaka. Oh iya, Bapak. Jadi saya tidak mau, contoh saya dengan Pak Faisal. Iya. Di mana daerah yang dia sudah Masukin? kita punya etika. Iya. Tapi kalau orang itu memilih saya, jangan saudara marah. Iya. Karena itu kan hatinya dia kita tidak tahu, paksa. betul. Tapi kalau saya masuk itu tidak. Strategi Bapak ini bagus nih. Artinya tidak mau memancing dalam satu kolam. Kan Iya. pertarungan sekarang ini kan kemarin itu pertarungan masih masih euforianya pertarungan antar partai dengan partai. Nah, semakin mendekati hari H pemiluan legislatif itu Pak, pertaruhannya antara caleg di internal caleg itu sendiri. Nah, Pak Biro sudah memberikan contoh bahwa ya kalau misalnya caleg PDI di Dapil 5 sudah menggarap misalnya di Kaubun, satu desa atau satu RT situ, iya kan? Bapak tidak mau masuk. Walaupun sebenarnya peluangnya kalau ke situ masih ada, masih besar. Iya. Bukankah di politik itu, Pak, banyak juga yang melakukan apa? Ya selain saya katakan tadi itu, di antara mereka sendiri yang saling bersaing. Bukankah pertanyaan saya begini, apakah Bapak tidak takut kalau misalnya orang lain yang masuk ke komunitasnya Bapak sendiri? Walaupun saya kepingin kita orang NTT harus duduk di atas. Di Bukit Pelangi. Tapi kan harus tidak menghalalkan segala cara untuk itu. Betul. Om BP. Iya. Ini orang ini saya tahu persis. Iya. Dia membina di situ. Iya. Kenapa kita harus merusak binaan itu? Iya. Urusan naik tidaknya orang ini kan urusan di atas. Iya. Yang penting kita sudah berusaha. Yang kita berusaha, Om. Iya. Kayak saya pun, saya sering bilang. Jadi kamu jangan sampai kalian pikir DPR itu segala-galanya buat saya. Iya. Tidak. Beban hidup saya malah semakin berat. Iya. Saya pikul itu. Meninggalkan kebun, meninggalkan anak istri. Iya. Dan semua
saya yakin Om, Iya. karena kami baru kan, Iya. tumpuan pasti ada di kita. Betul. Tanggung jawabnya semakin besar. Semakin besar Om. Jadi jangan kamu bilang, oh dia calon DPR, dia ambisius. Oh tidak. Iya. Kalau diberkatin Tuhan saya duduk, ya saya aminin. Iya. Dan kita kerja sama-sama. Betul. Makanya saya tidak mau kayak teman-teman saya, Om, Mhm. jalan tanpa tujuan. Tidak saya. Iya. Karena ini kita untuk kebersamaan. Iya. Bukan kepentingan saya. Bukan pribadi. Iya. Luar biasa, Pak. Saya baru saja mendapatkan tamu yang memang ya mungkin karena persoalan faktor pengalaman, Pak ya. Iya. Sangat bijak melihat gerakan politik di internal para caleg. Tidak juga Om. Iya kan? Tadi tidak mau mengganggu. Oh, itu sudah dibina misalnya Pak Faisal, ngapain lagi saya ke sana? Padahal itu kan kita satu partai. Seharusnya masuk ke misalnya binaan lain diganggu-ganggu. Tapi Pak Biro kan tidak mau juga mengganggu binaan partai Dan lain. yang dia bilang itu orang NTT itu Om. Oh, Bukan suku lain, bukan suku dari Sulawesi. iya. Orang saya, saudara-saudara saya. Iya. Tapi Bapak tidak mau masuk. Jangan. Dan tidak akan. Wis, luar biasa. Tapi saya ngomong sama Bang Faisal. Iya. Ketika orang itu memilih saya, jangan kira itu saya paksa, saya tidak mau itu. Iya. Atau saya nyuruh dia, jangan. Iya. Itu karena nurani mereka. Nurani dia. Itu sudah dibina Faisal. Kemudian memilih Pak Biro. Ya. Itu bukan pengaruh Pak Biro secara langsung. Kalau saya pengaruh habis. Saya yakin habis. Habis mereka. Habis ke saya. Loh. Karena Bang Faisal ke sana kan saya yang bawa. Oh, Om BP. iya. Saya yang memperkenalkan waktu itu dia dengan mereka. Oh. Kenapa tidak saya bohong-bohongin mereka, ganggu-ganggu mereka, Iya. gak milih saya? Iya. Pasti lari ke saya. Iya. Tapi kan untuk apa yang begitu? Apalagi satu perahu. Iya. PDI Perjuangan. Luar biasa ya, Pak. Biasanya itu dulu kan itu bahasa saya tuh. Sekarang saya mau jadi saya mau ambil lagi tuh. Tetapi jika ada 1, 2, 3 orang yang dibina itu kemudian memilih Pak Biro, jangan salahkan Pak Biro. Karena bukan Pak Biro meminta mereka. Itu yang saya minta Iya. sama tim-timnya. Di mana daerah basis Bang Faisal yang dulu dia bina, kalau dia memilih saya, jangan pernah kalian Ganggu. baper begitu. Iya. Oh itu kok bisanya dia milih? Jangan, itu hatinya dia. Iya. Begitupun di tempat saya, kalau dia milih Bang Faisal, Iya, lo itu kan hatinya orang. betul. Mana bisa saya paksa? Iya. Kita tidak bisa melihat hati seseorang. Makanya ada pepatah, bukan pepatah, Pak, ada himbauan di dalam setiap pemilu itu pilih sesuai dengan kata hati. Nah, kita kan tidak tahu kata hatinya orang. Nah, kalau kita kembali ke tadi, kita mau jahat-jahatan atau mau ego-egoan kan Om BP? Iya. Ini orang NTT, dia harus milih saya itu. Iya. Karena tujuan kita untuk mengangkat derajat orang NTT. Apa kan? Ya pasti kita paksa itu orang. Iya. Tapi Pak Biro tidak mau melakukan itu. Tidak. Luar biasa Pak Biro ini, ya kan. Padahal kalau mau bisa saja. Bisa saja Om. Apalagi didukung oleh tokoh-tokoh NTT yang ada di Sansaka Kokar. Makanya saya sering bilang dengan warga, kita ini berpolitik ada etika. Iya. Jangan sampai etika itu kita tidak pakai. Iya. Itu merusak semuanya. Betul. Itu yang saya tidak mau. Jadi tidak jadi itu urusan yang di atas. Yang penting kita berusaha, bekerja. Betul. Nah, kemudian Pak Biro, ada satu persoalan yang saya lihat ini. Hampir dapat dipastikan bahwa urusan saudara-saudara kita dari kecamatan itu kan kebanyakan di kabupaten. Mahasiswa kita di kecamatan yang sekolah di Stiper, ya kan, juga masih setengah mati untuk mencari pemondokan.
harus mengeluarkan biaya dan sebagainya. Nah, apa yang Pak Biro ingin lakukan ketika duduk di DPR? Oh iya Om, Untuk bagaimana agar supaya saudara-saudara kita di kecamatan itu tidak keteteran, tanda kutip. Misalnya dia ke rumah sakit. Rumah sakit kan tidak bisa menampung banyak keluarga, Pak. Akhirnya keluar sewa penginapan. Nah, kira-kira kalau Pak Biro menjadi anggota DPR, apa yang Bapak ingin lakukan terkait dengan persoalan itu? loh Om WP yang jelas kalau saya diberi berkat, Ya, itu saya akan eh, membangun semacam rumah singgah lah. ya. Nah, terus perlu di ini juga Om BP. Hmm, Di kabupaten, di provinsi ini kan beasiswa ada cukup banyak. betul. Kenapa anak-anak kami itu tidak ada yang mengambil kesempatan untuk itu? Tidak ada akses. Nah, itu sudah. Iya. Itu juga tujuan kita. Oh. Supaya memberikan informasi Iya. kepada masyarakat. Ini loh, ada pemerintah punya program ini. Mhm. Tapi kalau orang lain mana ada? Iya. Pasti didiamkan saja itu. Mhm. Ini ada beasiswa Kutim Cemerlang, Iya. ini ada beasiswa orang tua tidak mampu. Iya. Kan seharusnya kami juga dapat. Mhm. Pertanyaannya kenapa tidak dapat? Ya. Akses mendapatkan informasi, terus bagaimana cara pengurusannya itu kan lewat siapa? Harus ada perwakilan. Luar biasa. Niat tulus Pak Biro. Ya, kalau saya pikir sih Pak Biro untuk mencari kehidupan di DPR itu sudah lewat tuh barang. Iya kan? Sudah tentram, hidup di kali orang, ada kebun, iya kan? Nah, bagaimana Om? Saya mulai zamannya Bapak Abdal Nanang itu saya ikut dia waktu ketua DPR sampai saat ini Di PDI. di PDI. Oh, iya. Sampai Pak Abdal Nanang, sampai ke Pak Sukarni Joyo, Iya, terus iya. sampai ketuanya lagi ke Pak Agil. Pak Agil. Oh, memang asli kader PDI, Pak. Ya, Mhm. dan saya lama tinggal dengan Bapak Abdal Nanang. Oh, lama ya? Iya. Oh. Jadi bisa memahami persoalan yang ada di kota ini terkait dengan warga kita dari NTT. Kan memang pekerjaannya Pak Abdal Nanang, pekerjaannya Bapak Haji Pula, itu kan warga NTT semua yang kita kerja kayu mereka. Oh, di zaman itu, Pak ya? Kayu, Iya. sana sini. Ah, Kan ya sebatas itu, mana bisa. iya. Nah, tadi Pak Biro akan membuat rumah singgah. Beberapa hari yang lalu juga saya berdiskusi dengan ketua IKB NTT itu. Terkait itu Pak, sengaja saya tanyakan ke Pak Biro karena beliau itu ada tanah. Nah, tanah itu nanti rencana dia mau wakafkan tuh. Dia janji kepada saya Pak, kalau ada warga NTT yang dulu di DPR, saya wakafkan tanah saya, tetapi saya suruh anggota DPR itu yang bangun. Wah, ini luar biasa Pak. Ya, itu akan pasti, Iya. Om BP. Iya. Kalau kami dari PDI yang orang NTT juga diberi berkat duduk, Iya. adik saya Kahir. Kaherudin dari Demokrat juga dikasih berkat Iya. duduk. Iya. Kenapa tidak bisa? Kami ada beberapa orang ini. Iya, ada Alex Bajo. Iya, dari Golkar, Kemudian Prutus, ya kan? Ada dari dapil 2 dari PDI itu siapa Pak? Pak Ferdi. Pak Ferdi. Iya kan? Kalau teman-teman ini bersatu bisa terwujud tuh. Apapun bisa Om kalau sudah sama-sama. Iya. Kalau kayak ini adik saya Alex atau tidak ini, kalau dia dikasih berkat dulu kan, loh kau jangan mikirin perutmu sendiri, Iya. mikir orangmu juga. Iya. Kan kita saling nasehatin, saling ini apa Betul. salahnya Om? Betul. Luar biasa. Oke, Pak Biro. Iya. Nah, tadi sudah banyak nih kita cerita nih. Sebelum kita mengakhiri ini, dan sebelum saya mempersilahkan Pak Biro untuk menyampaikan harapannya kepada warga masyarakat NTT. Sejak tahun berapa Pak Biro ada di Kutai Timur? Saya sejak tahun 88 Om. Oh, 88. Ini masih hutan Kota Sangatta ini, Pak. Sangatta belum kota. Belum kota. Kota hanya Sangkulirang. Ya, oh waktu itu Sangkulirang. Sangkulirang. Iya. Perkantoran apa di Sangkulirang. Sangkulirang. Baru langsung ke Tenggarong kan waktu itu. Iya. Waktu itu Pak memang
sebagai teran atau apa? Kebetulan saya datang itu, saudara saya merantau ke sini tahun 73. Ah, ah, Jadi ketika saya tamat SMP, mm, dia langsung ayo ke Kalimantan, iya, bawa ke Kalimantan, mm, sekolah di sana tanpa biaya. iya, 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 Uang juga banyak di sana. iya, 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 iya. Oh, jadi Pak Biro ke Kalimantan ini bukan program transmigrasi, Ya. bukan. Tapi kenapa bisa dikali orang, Pak? Nah, kali orang itu eh saya lama di Pengadan. Mm, Karena waktu itu PT Sangkulirang, saudara saya di PT oh, Sangkulirang, kerja kayu, Pak. kerja Iya, kayu. iya, iya. Nah, habis itu saya merantau ke Sengata. Mm, Kenalah bos-bos di iya, Sengata iya, ini iya, iya. seperti Pak Pak Abdal, Dal, ya, Pak Haji Bapak Bolang. Bolang, mereka semua itu. Mm, Jadi makan minum apa. Ketika Pak Agil ini jadi anggota DPR dari tahun 99, iya, iya, iya. saya disuruh jaga sekretariat PDI di Di Kaliorang. kali orang. Oh. Ya, ya disitulah saya menetap di Kaliorang. Itulah sejarah perjalanannya sehingga Bapak tinggal di Kaliorang. Ya, Saya berpikirnya Pak itu saya kira Pak Biro ini bagian dari program pemerintahan Orde Baru yang program transmigrasi itu. Oh bukan Pak ya? ya. Tapi lahan-lahan kami bangun. Saya ikut, kakak saya kan bawa doser Ah, untuk persiapan lahan transmigrasi itu. oh, iya Ya, iya 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 iya. Iya. Mm-mm. tukang ini bawa apa? Iya Selang, iya iya. jergen. Jadi perjalanan kehidupan mulai dari susah ini Pak Biro sudah jalani sampai menjadi kepala desa. Mudah-mudahan di tahun 2024 Pak Biro bisa menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Amin. Dan ini juga akan memberikan kebanggaan kepada warga NTT yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dengan catatan, warga NTT harus bersatu mendukung figur yang didorong dari warga NTT. Dari partai manapun, dari dapil manapun. Oke Pak Biro, sebelum kita mengakhiri ini, harapan Bapak kepada warga NTT yang ada di Sang Saka Kokar. Baik, terima kasih Om BP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dari Nusa Tenggara Timur, malam ini saya berada di ruangan Om BP, Podcast. podcast itu bahasa keren, terlalu keren. Iya Om. iya 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 iya. Iya. Ngobrol. Ngobrol santai tentang bagaimana Om BP menanyakan apa Partisipasi politik. politik warga NTT di Dapil 5. Ya. Nah, saya menyampaikan bahwa mudah-mudahan di tahun 2024 itu warga NTT mulai bangkit. Untuk seterusnya, saya hanya membuka jalan untuk anak-anak kita, adik-adik kita ke depannya. Ini kalau kita tidak mulai dari tahun 2024, kapan lagi? Yeah. Kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi yang mau mengangkat martabat derajat kita orang NTT? Yeah. Kita jangan sampai dipandang rendah oleh orang-orang lain. Yeah. Mari kita bangun diri kita supaya sejajar dengan saudara-saudara kita yang lain. Yeah. Saya sangat mengharapkan doa, dukungan untuk kami semua yang calon dari NTT supaya sama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain mengambil kebijakan atau apa untuk menentukan pembangunan di Kutai Timur ini yang terkhusus kepada kita warga NTT yang selama ini memang kita rasakan belum terlalu tersentuh oleh saudara-saudara kita. Kita akan bergandeng tangan dengan saudara-saudara dari suku-suku lain, kita maju bersama-sama membangun daerah ini untuk kesejahteraan kita bersama. Mungkin itu Om BP, terima kasih sudah mengundang kami ke sini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Om BP.
saya harapkan Om BP untuk menanyakan lagi sejauh mana tindak lanjut dari pertemuan yang kemarin, dan ini menjadi saksi kalau saya dikasih berkat Om BP. Ini akan menjadi apa itu istilahnya itu, akan menjadi saksi ketika Pak Biro jadi anggota DPR. Masyarakat akan memperlihatkan rekamannya bahwa ketika Pak Biro ngobrol sama Om BP, ini janji-janji Bapak. Sekarang kami ingin menagih janji itu karena Pak Biro belum menepati janji itu. Dan Om BP, saya tambahkan lagi, Siap. percayalah, saya dengan tulus akan membantu kesulitan-kesulitan kita, terutama yang tadi itu Om BP, rumah singgah, Ya. terus bagaimana akses anak-anak sekolah, beasiswa yang memang informasi-informasi yang belum kami dapatkan, terus masalah kependudukan yang belum beres, mungkin kerjasama kita dengan Capil, bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah. Ini loh, warga ini cukup banyak yang belum masuk data di Kutim, supaya mempermudah mereka ketika mereka dalam kesulitan, BPJS atau apa, ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik Om BP. Oke, baik. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, kenapa Om mengangkat tema yang kedengarannya atau dirasa-rasa mengungkit persoalan politik identitas? Sesungguhnya bahwa warga NTT di Kabupaten Kutai Timur ini ada sekitar 80.000 orang. Itu tersebar di beberapa kecamatan, baik sebagai transmigrasi maupun para pekerja yang baru bekerja di kebun-kebun kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur, bahkan bekerja di bidang pertambangan. Di kota ini kita banyak melihat warga NTT yang direkrut oleh tokoh-tokoh bangunan dan mempekerjakan mereka. Artinya apa? Di sini ada kualitas sumber daya manusia. Manusia pekerja keras. Akan tetapi ketika 80.000 orang ini tidak dimanfaatkan oleh warga NTT untuk mendukung warganya maju sebagai salah satu anggota DPR, sangat disayangkan. Ini bukan bicara politik identitas, akan tetapi saya menggugah masyarakat NTT untuk bersatu, seperti apa yang selalu digaungkan oleh Ketua IKA BNTT. Bersatu kita kuat karena kita bersatu. Anda akan menyesal ketika ada warga Anda sendiri yang ingin maju, tetapi Anda tidak bersatu untuk mendukungnya. Ada Pak Biro di Dapil 5, ada Kahirudin di Dapil 4, ada Alex Bajo, ada Protus Buri di Dapil 1, dan ada beberapa lagi di dapil-dapil lainnya. Semua nanti itu akan Om undang di sini untuk menggugah semangat partisipasi politik warga IKB NTT agar supaya bersatu mendukung tokoh-tokohnya menjadi anggota DPRD di Kabupaten Kutai Timur. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.